Mau kemana Mbak? Tanya Ana saat Santi sedang menunggu kue yang diambil Bu Meni. Mau ke kantor Mas Calvin An. Jawab Santi. Maklum, Paksu akhir-akhir ini lagi manja. Minta ditemanin makan siang. Sambungnya yang membuat Ana terkikik saat mendengar kata manja dari Santi. Calvin yang mereka kenal tegas, dingin. Ini dikata manja sama istrinya sendiri. Ini kuenya Mbak, kata Bu Meni dengan tangan menyerahkan kue yang diminta Santi. Aku titip toko ya ke kalian semua dan kayaknya nanti aku nggak kesini lagi. Soalnya mau langsung pulang, kata Santi memberitahu para pegawainya. Baik Mbak, sahut mereka yang ada di sana. Santi kemudian keluar bersama Emma menuju ke mobil yang sudah terparkir di pelataran toko dengan Pak Pri di dalamnya. Beberapa hari wirawiri didatang di perusahaan Andero membuat para karyawan sudah terbiasa dengan kehadiran istri dari bos mereka di sana. Nick yang melihat Santi mulai masuk melewati pintu lobi perusahaan langsung berjalan mendekat untuk menghampiri sang nyonya. Karena memang dia diperintahkan oleh sang tuan muda untuk menunggu kedatangan Santi. Selamat siang nyonya. Sapa Nick dengan badan sedikit membungkuk tanda hormat. Selamat siang, asisten Nick, sahut Santi. Mas Calvin ada? Tanyanya. Ada nyonya. Tuan sudah menunggu Anda di ruangannya. Jawab Nick. Nick kemudian mempersilahkan sang nyonya untuk berjalan terlebih dahulu, baru disusul oleh dirinya dan Emma. Ceklek. Tanpa mengetuk atau meminta izin, Santi langsung saja membuka pintu ruangan sang suami. Calvin yang mendengar pintu dibuka tanpa izin hampir saja mengumpat. Namun, dia urungkan ketika melihat sosok wanita yang sangat istimewa dalam hidupnya yang masuk. Masih sibuk, Mas? Tanya Santi yang melihat Calvin duduk di kursi kebesarannya. Dengan menggunakan kacamata serta layar monitor laptop yang masih menyala, juga terdapat tumpukan kertas di sana. Pria itu langsung buru-buru mematikan laptopnya. Kemudian melepaskan kacamata yang sedari tadi bertengger di hidung mancungnya. Lalu berjalan menghampiri sang istri. Tanpa malu, dia pun langsung memeluk TBH Santi yang sudah menjadi candu untuknya. Dia juga memberikan kecupan singkat di kening dan beir wanita itu. Mau makan sekarang? Tawar Santi, begitu suaminya itu mendari dirinya untuk duduk di salah satu sofa. Lapar banget. Jawab Calvin yang tak lupa menyampaikan keluhannya juga. Ulu kasihan suaminya aku, kata Santi dengan tangan sedikit mencubit pipi sang suami. Kemudian dengan cekatan, Santi mulai membuka satu persatu makanan yang dia bawa. Kalian berdua juga ikut makan, ajak Santi. Calvin langsung menatap tajam ke arah Nick, yang membuat Nick terpaksa harus menolak ajakan istri dari atasannya itu. Daripada tambah berabe dan berakhir gajinya dipotong, kan ya jadi pilih aman saja. Ndak usah nyonya, terima kasih, kata Nick. Masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Jadi saya makan di ruangan saya saja. Sambung pria itu memberikan alasan. Saya juga mau makan di bawah sana nyonya. Kasihan sama Pak Pri, kata Emma. Iya, sayang sekali. Keluh Santi yang sedikit kecewa, tapi ya mau bagaimana. Lagi alasan mereka cukup masuk akal untuknya. Santi memberikan beberapa lembar uang pada Emma untuk membeli makan siang bersama Pak Pri. Emma awalnya menolak, tapi Santi tetap kekeh memberinya. Dan dengan persetujuan sang tuan, akhirnya Emma mau menerimanya. Sedangkan untuk Nick, asisten sekaligus sahabat Calvin itu diberi makanan oleh Santi agar bisa dimakannya di ruang seperti katanya tadi. Masakan kamu memang tak pernah gagal sayang. Enak, puji Calvin saat mulai meenmat makanannya. Kalau gitu, kamu harus makan yang banyak mas, sahut Santi. Oh iya yang, kamu nanti pulang bareng aku aja ya, pinta Calvin.
Kebetulan pekerjaan aku nggak begitu banyak hari ini. Jadi bisa pulang cepat, sambungnya. Terus Pak Pri sama Emma? Tanya Santi. Biar nanti aku minta mereka buat pulang duluan. Jawab Calvin. Ibu mau bawa ayah kemana? Tanya Tuan Suryo ketika sang istri membawanya keluar dari rumah. Sudah ayah, itu diam aja, gak usah banyak tanya, sahut Nyonya Romi. Di depan sudah ada mobil yang menunggu mereka. Mobil itu adalah kendaraan online yang dipesan oleh Nyonya Romi. Tuan Suryo dibawa masuk ke dalam mobil dengan bantuan sang supir. Setelah berkendara beberapa saat, Nyonya Romi dan Tuan Suryo pun sampai di tempat tujuan. Bu, kenapa kita ke sini, Bu? Tanya Tuan Suryo dengan heran. Sudah, ayah. Itu nurut saja sama ibu, sahut Nyonya Romi. Kebetulan Santi yang sedari tadi siang di perusahaan sang suami, saat ini berada di mobil menuju pulang ke rumah bersama Calvin dengan Nick, yang menjadi sopir mereka berdua. Mas, panggil Santi dengan tangan mencekram tangan Calvin, juga tatapan yang lurus ke depan. Ada apa sayang? Tanya Calvin. Mas, itu bukannya ayah. Tanyanya dengan terbata karena begitu asik dengan apa yang dilihatnya. Calvin mengikuti arah pandang Santi sehingga tahu apa yang dimaksud sang istri. Iya sepertinya, itu Tuan Suryo. Kata Calvin yang begitu enggan memanggil Tuan Suryo dengan panggilan ayah mertua. Mengingat bagaimana perlakuan buruk pria parubaya itu pada istrinya. Kenapa ayah ada di sini, Mas? Terus kaki ayah, kenapa ayah duduk di kursi roda? Tanyanya. Keterkejutan Santi semakin bertambah. Kala beberapa pengendara memberikan uang pada ayahnya. Ayahnya jadi pengemis saat ini. Sebenci-bencinya Santi pada sang ayah, hatinya tetap sakit melihat semua itu. Santi langsung memelukkan TBH sang suami dengan TBH-nya yang bergetar. Wanita itu menangis karena tak tahan melihat keadaan sang ayah. Nick, selidiki apa yang terjadi dengan Tuan Suryo. Perintah Calvin yang langsung diangguki oleh asisten Nick. Hahaha, ternyata dalam keadaan lumpuh kayak gini, ayah lebih berguna. Kata Nyonya Romi dengan tawanya sambil menghitung pendapatan mereka hari ini. Baru pertama kali jadi pengemis saja bisa dapat segini. Lumayan kalau tiap hari. Sambungnya. Ternyata tak sia-sia dia merealisasikan ide yang diberikan oleh Rini. Bu, ayah enggak mau bu. Tolak Tuan Suryo. Ayah bisa kerja apa saja asal enggak gemis di jalan bu. Katanya lagi. Mau kerja apa ya? Memangnya ada yang mau menerima orang lumpuh kayak ayah ini? Hah? Tanyanya dengan marah. Ayah ini enggak usah aneh-aneh. Ini cara kita buat bisa menyambung hidup. Lagian uang penjualan mobil kemarin juga sudah habis digunakan buat biaya rumah sakit ayah. Imbuhnya lagi. Ibu nggak mau tahu. Pokoknya besok ayah harus ngemis lagi. Sambungnya. Perempuan itu langsung pergi ke kamarnya, meninggalkan Tuan Suryo sendiri di ruang tamu. Tuan Suryo hanya bisa diam-diam menangis sambil meratapi apa yang terjadi dalam hidupnya. Apa ini adalah hukuman untuk semua perbuatan burukku pada putriku sendiri? Tanyanya pada diri sendiri, asisten atasannya. Jadi Tuan Suryo kecelakaan, tabrak lari. Tanya Calvin untuk memastikan. Iya benar, jawab nih. Di area TPU daerah XX, sambungnya yang membuat Calvin mengerit. Pasalnya dia tahu ada siapa yang dimakamkan di sana. Apa pria parubaya itu baru saja mengunjungi makam ibu mertuanya? Pikir Calvin. Oh iya, ada satu informasi lagi kata Nick. Rumah, perusahaan serta aset lainnya milik Tuan Suryo akan segera dilelang. Sambung Nick. Terima kasih atas informasinya Nick. Ucap Calvin. Kamu bisa istirahat. Ini sudah malam. Menginaplah.
kata Calvin yang langsung beranjak dari duduknya dan terus berjalan melangkah keluar, menuju ke kamarnya. Nick sebagai asisten Calvin sering lembur mengerjakan pekerjaan kantor di rumah itu. Hingga cukup larut malam, bahkan tak jarang hampir dini hari. Jadi dia mempunyai kamar sendiri di sana yang memang sudah disiapkan oleh Calvin. Ceklek, rasa lelah yang Calvin rasakan seketika lenyap. Hilang entah kemana saat melihat wajah damai sang istri yang sedang tertidur lelap di atas RANJG mereka. Cep, pria itu memilih memberikan satu kecepan di kening istrinya terlebih dahulu sebelum melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selang 15 menit, Calvin sudah bergabung dengan Santi di atas RANJG. Pria itu menarik pelan TBH wanitanya untuk masuk ke dalam dekapannya. Hanya dengan memeluk TBH Santi dan menghirup aroma yang menguar dari TBH wanita saja sudah mampu membuat seorang Calvin Andero merasa damai serta bisa tidur dengan begitu nyenyaknya. Hari berganti, yang tadinya langit dihiasi dengan bintang dan bulan yang cantik, kini sudah berganti dengan mentari pagi yang begitu terlihat sangat cerah. Mas, liris Santi yang baru saja membuka matanya. Mas, bangun sudah pagi, kata Santi lagi sambil menggoyangkan lengan Calvin yang masih melingkar di TBH-nya. Sebentar sayang, sahut Calvin yang lebih menyerupai sebuah gumaman. Apalagi mata tajam pria itu sedari tadi masih saja tertutup rapat, seolah sangat enggan untuk terbuka. Tapi ini sudah pagi mas, nanti kamu kesiangan ke kantornya, bujuk Santi. Gak apa-apa sayang, aku bosnya, sahut Calvin dengan seenaknya. Calvin malah semakin mengeratkan pelukannya, dan entah bagaimana ceritanya. Santi yang tadinya sudah bangun malah sekarang ikut kembali tertidur bersama suaminya. Semalam sekitar jam 2 malam suaminya itu terbangun dari tidurnya dan malah sibuk mencumi seluruh wajah Santi tanpa ada yang terlewati satu inci pun. Sehingga membuat si empunya terus dan ikut terbangun juga. Mendengar suara lenguhan dari baby sang istri membuat hasrat Calvin semakin NIK. Dan sudah pasti bisa ditebakkan alurnya bagaimana. Mereka ML-kan, PNTU-an hingga hampir 1,5 jam lamanya. Sedangkan saat ini di lantai bawah sudah ada Nick yang sedari tadi terus saja melihat jam mahal yang ada di pergelangan tangannya. Sambil sesekali matanya menatap ke arah tangga. Cekak, mana mereka ini? Decak Nick dengan rasa kesalnya. Biina yang melihat asisten tuannya itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Pasalnya Nick terus saja berjalan bolak-balik bagai sebuah setrikaan yang sedang dipakai. Asisten Nick, panggil Biina. Mau dibuatkan kopi lagi? Tanyanya dengan begitu sopan kalau melihat cangkir yang ada di meja sudah habis isinya. Ah, nggak usah Bi, udah cukup. Jawab Nick. Bi, ini tuan dan nyonya kemana ya? Tanya Nick dengan konyolnya. Belum kelihatan asisten Nick. Sepertinya masih di kamar. Jawab Biina. Ada apa asisten Nick? Tanyanya saat melihat wajah gusar Nick. Ini Bi, sebenarnya tuan ada pertemuan nanti jam 9. Dan pertemuan ini sangat penting serta nggak bisa di-cancel. Jawab Nick dengan jujur. Mau Bibi bantu buat panggil tuan dan nyonya? Tawar Biina. Ah, tentu saja Bi, terima kasih. Jawab Nick dengan wajah berbinar. Tok, tok, tok. Ceklek. Ada apa Bi? Tanya Calvin yang baru saja membuka pintu kamarnya karena diketuk oleh seseorang dari luar beberapa kali. Itu tuan muda. Sudah ditunggu sama asisten Nick di bawah. Katanya tuan ada pertemuan penting. Jawab Biina seperti yang dikatakan Nick tadi. Melihat penampilan tuannya yang masih mengenakan pakaian santai serta rambut yang acak-acakan, ditambah lagi muka bantal yang masih terlihat jelas, membuat Biina yakin 100% kalau Calvin baru saja bangun tidur. Bilang sama dia sebentar lagi saya turun. Saya bersih-bersih dulu, sahut Calvin dan langsung menutup pintu kamarnya tanpa mendengar jawaban dari lawan bicaranya.
Biena turun kembali dan menyampaikan apa yang dikatakan tuannya pada asisten Nick. Lagi-lagi Nick harus sabar menunggu kedatangan atasan sekaligus sahabatnya. Jenuh, jangan ditanya tapi ya harus bagaimana lagi. Maaf membuatmu menunggu lama Nick, ucap Calvin saat di anak tangga terakhir yang dia tapaki. Sudah sarapan? Tanya Calvin. Nick pun menggelengkan kepalanya hingga kedua pria itu akhirnya sarapan bersama. Bi, nanti kalau jam 9 Nyonya belum bangun, tolong bangunkan. Karena Nyonya tak boleh sampai melewatkan sarapannya. Pesan Calvin sebelum pergi dari rumah. Memangnya semalam main sampai jam berapa? Tanya Nick ketika mereka sudah ada di mobil menuju ke perusahaan. Salah. Memangnya semalam main berapa ronde sampai kalian bangun kesiangan seperti ini? Tanya Nick meralat pertanyaannya. Makanya nikah, biar tahu. Jawab Calvin dengan entengnya. Cekak, decak Nick. Gimana mau nikah? Pacar aja dia nggak punya. Tapi kalau wanita incaran dia ada. Calvin, gimana sama semua aset Tuan Suryo? Mau diambil alih atau dibiarin aja diambil orang lain? Tanya Nick. Aku belum bisa memutuskan Nick. Jawab Calvin. Lagian, aku juga belum membicarakan hal ini sama Santi. Sambungnya. Calvin takut salah jika dia sampai bertindak gegabah. Makanya dia lebih memilih menunggu pendapat serta keputusan sang istri. Pagi ini di kediaman keluarga Prayoga sedang terjadi sebuah kehebohan. Pasalnya ada salah satu anggota keluarga yang harus segera dilarikan ke rumah sakit. Kamu yang sabar ya Rin, kata Nyonya Lucy. Dengan tangan mengelus kepala sang menantu. Tapi pagi Rini yang begitu ceroboh saat sedang menuruni tangga harus mengakibatkan dirinya berakhir dirawat di rumah sakit saat ini. Kakinya tergelincir sehingga membuatnya kehilangan keseimbangan sehingga jatuh berguling melewati satu persatu anak tangga dan berakhir dengan perutnya yang terbentur sebuah tiang yang letaknya tak jauh dari tangga. Nyonya Lucy yang melihat Rini tak merespon ucapannya hanya bisa mensah dengan kasar. Sejak mengetahui jika dirinya kegeeran dan juga RHM-nya terpaksa harus diangkat akibat terkena benturan membuat Rini hanya diam dengan pandangan kosong lurus ke depan saking begitu syoknya. Kenyataan yang wanita itu terima begitu menyakitkan sehingga seolah mentah tak kuat untuk menerima semuanya.